Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rini Swati, saya mahasiswa keperawatan dari Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2023. Yang pertama kita akan membahas terkait apakah Bapak dan Ibu lalu adik-adik juga sudah siap untuk menerima informasi terkait edukasi seksual ini. Boleh. Ya, ada anak ini kan harus ini juga ya. Oke. Nah, edukasi seksual ini kan sebetulnya tuh tanggung jawab orang tua Ibu, karena kan orang tua itu sebagai guru pertama untuk anak-anaknya mendapatkan pendidikan gitu. Lalu edukasi seksual juga diajarkan bukan tentang hubungan seksual bagaimana, tetapi tentang memahami, menghargai dan juga bisa menjaga diri kita sendiri. Lalu yang pertama, poin pertama saya akan menjelaskan terkait anatomi fisiologis dan juga perubahan tubuh. Kan seperti yang sudah kemarin kita lakukan pengkajian bahwa anak pertama dan kedua ibu ini tuh maksudnya di remaja ya Bu, di usia remaja. Nah, untuk anak pertama mungkin maksudnya di remaja akhir menuju ke dewasa awal. Lalu untuk anak yang kedua itu peralihan dari anak-anak ke remaja. Nah, pada tahap ini tuh kan tahapan yang yang sangat berharga gitu ya Bu ya, perkembangan yang sangat berharga. Nah, kalau misal kita tidak melakukan edukasi, ditakutkannya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Lalu juga sebisa mungkin saya selalu gitu ya. Nah, lalu kan di usia yang kedua itu kan di usia 13 tahun berarti sedang masuk di masa pubertas gitu. Masa pubertas ini kan mungkin bisa mengajarkan terkait ada beberapa anggota tubuh yang mungkin akan berubah atau mungkin bertambah fungsinya gitu. Mungkin seperti sekarang masa pubertas kan suara lebih berat gitu untuk laki-laki ya Bu ya. Lalu mulai tumbuh bulu-bulu halus di sekitar area. Nah, mungkin dan juga kalau misal laki-laki sudah balik akan mimpi basah gitu. Nah, mungkin hal tersebut tuh harus diajarkan nih, bagaimana cara kita mandi wajibnya, lalu ketika reproduksi sudah berfungsi kita harus bagaimana, kita harus bisa mengajarkan untuk menjaga kebersihan genitalia dan juga lain-lain. Lalu pada masa pubertas ini kan masa yang sangat istimewa ya Bu, di mana anak remaja ini tuh sedang mencari jati diri yang sebenarnya siapa diri kita harus bergaul dengan siapa, lalu akan menjadi apa ke depannya. Nah, mungkin hal tersebut harus diberikan penjelasan karena kan balik lagi ke tadi bahwa orang tua adalah guru pertama gitu ya Bu. Lalu kita juga harus bisa menyesuaikan tanggung jawab anak harus menjadi apa, tanggung jawab anak di rumah bagaimana, tanggung jawab di sekolah bagaimana. Kan mungkin kalau tanggung jawab sudah diberikannya seperti kayak jam 9 malam harus sudah ada di rumah, membatasi penggunaan handphone dan lain-lain. Nah, lalu lalu kan mungkin untuk kakak-kakaknya kan anak pertama, anak kedua ini laki-laki, sedangkan anak ketiga juga perempuan. Nah, mungkin perlu diberikan pemahaman gitu terkait mungkin contohnya ketika berenang. Nah, kan ketika berenang biasanya anak laki-laki hanya memakai celana pendek saja, sedangkan anak perempuan harus memakai baju dan juga celana panjang. Nah, mungkin untuk menjawab pertanyaan yang ada di benak anak perempuan itu, kita tuh harus bisa memberikan pemahaman kenapa sih anak perempuan harus memakai memakai baju dan juga celana ketika berenang gitu. Karena perempuan itu adalah makhluk yang istimewa gitu, banyak anggota tubuh yang nantinya berperan gitu ya Bu. Lalu ketika anak ibu juga kan, anak pertama dan kedua ini laki-laki, lalu anak terakhir ini perempuan, mungkin bisa diberi pemahaman juga usianya kan sudah 7 tahun ya kalau kemarin dilakukan pengajian. Mungkin bisa untuk diajarkan lebih mandiri ketika mandi, sudah tidak lagi boleh misal kakak tolong mandiin adiknya. Pada saat ini tuh sudah tidak boleh karena kan kakaknya juga sudah masuk ke usia remaja, sudah masuk ke sudah masuk ke remaja, lalu sudah mengalami mungkin basah dan lain-lain. Nah, mungkin untuk mencegah hal tersebut kita juga harus mengajarkan bahwa di tubuh kita tuh ada beberapa organ yang privasi sifatnya gitu. Lalu untuk anak remaja juga mungkin sudah diberikan kamar masing-masing ya Bu untuk menjaga privasi dan lain-lain gitu.
Selanjutnya memahami perasaan dan juga batasan. Nah biasanya pada anak remaja ini tuh egonya lagi tinggi-tingginya ya Bu. Mungkin biasanya sering kumpul bersama keluarga, tapi ketika sudah remaja lebih senang menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Nah mungkin hal tersebut harus diberikan pemahaman nih, harus diberikan contohnya mungkin ketika ada ketika ada kumpul keluarga dan juga main nih, harus bisa diberikan pertanyaan, menurut kakak lebih prioritas mana nih antara kumpul keluarga dan juga dengan teman-teman gitu. Nah mungkin harus sudah diberikan hal tersebut. Lalu selanjutnya, ketika edukasi seksual tidak diberikan, ditakutkannya akan terkena risiko PMS atau penyakit menular seksual yang tidak diinginkan. Nah, di penyakit menular seksual itu ada beberapa, mungkin contohnya HIV ya Bu, sudah sering mendengar. Nah, HIV ini tuh Human Immunodeficiency Virus, di mana penyakit ini tuh menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Ketika HIV ini tidak segera ditangani, maka akan menyebabkan AIDS. AIDS ini tuh tahap terakhir dari HIV yang akan membahayakan tubuh gitu ya Bu ya. Lalu ketika melakukan seksual di luar nikah juga mungkin akan ada beberapa kerugian ya Bu, jika kita tidak melakukan edukasi, seperti akan adanya sanksi sosial dari masyarakat, lalu juga pendidikan kita menjadi terhambat, masa depan kita juga jadi hancur gitu ya. Mungkin hal tersebut yang harus ditekankan gitu ya Bu. Lalu yang keempat juga, kita harus bisa menjaga diri dengan cara apa sih? Dengan cara komunikasi asertif. Mungkin kakak punya teman yang lebih usianya lebih di atas gitu ya. Agak di ini ya. Iya. Nah contohnya ketika teman yang di atas ini tuh mengajak ke hal-hal negatif. Contoh kecilnya apa sih? Kan kita menggunakan media sosial ya Bu ya. Nah mungkin itu di ini ya, bisa mengakses hal-hal negatif. Contohnya mungkin menonton video 18+. Nah hal tersebut kita tuh harus bisa menolaknya dengan cara apa sih? Mungkin kita bisa berkomunikasi dengan cara, aku nggak mau nonton ini karena hal ini tuh nggak diperbolehkan gitu oleh orang tua gitu. Nah, mungkin hal tersebut harus bisa ditekankan ke anak remaja, karena anak remaja walaupun kita tinggalnya di kata bapak kemarin di kampung gitu, perkembangannya masih ini, tapi kita tuh tidak bisa menutup kemungkinan bahwa pergaulan bebas remaja ini tuh makin hari makin bertambah gitu. Terus kita juga harus bisa menyesuaikan antara pola asuh juga gitu ya Bu ya. Baik, nah mungkin cukup sekian edukasi yang saya sampaikan. Apakah dari Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas nih. Cukup jelas. Semoga harapan saya kira Ibu HIV itu AIDS juga gitu. Padahal itu tahapannya. Jadi HIV ini tuh ada 4 tahapan Bu. Tahapan pertama tuh ketika kita terkena HIV, di tubuh kita tuh belum merasa perkembangannya seperti apa dan bagaimana. Ketika selama beberapa tahun, 5-10 tahun, mulai muncul gejala seperti imunitas tubuh kita tuh mulai menurun. Lalu selanjutnya bakal muncul di tahun berikutnya, akan muncul gejala-gejala seperti adanya sariawan di kemaluan dan lain-lain. Nah, ketika hal tersebut tidak dilakukan pengobatan, akan berkembang menjadi AIDS. Terus juga kan untuk HIV ini tuh sampai saat ini belum ada pengobatan yang bisa menyembuhkan, tetapi baru ada obat untuk mencegah perparahan menjadi AIDS ini gitu Bu. Mungkin itu saja. Ada yang mau? Cukup jelas. Jelas. Untuk kakaknya gimana Kak? Iya. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu saya cukupkan ya Bu. Semoga intervensi yang saya berikan bisa bermanfaat di kemudian hari juga. Terima kasih. Baik, kalau begitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.